Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Bahsul Kutub PAID semester 3, Bapak Muhammad Bahauddin, serta semua kawan-kawan yang saya hormati juga. Kami di sini dari kelompok 1 akan mendiskusikan tentang potensi manusia di dalam pendidikan. Hadis Bukhari nomor 1296. Oke, selanjutnya kita akan membahas dulu apa itu potensi. Jadi, potensi yaitu daya pemikiran dan pengetahuan manusia. Potensi juga biasa disebut dengan kemampuan. Manusia itu ketika lahir sudah memiliki potensi. Potensi manusia tidak akan pernah muncul apabila tidak ada dorongan untuk dikembangkan. Nah, kemampuan dalam mengembangkan potensi tersebut, pendidikanlah yang menjadi proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi tersebut. Slide selanjutnya, hadis Bukhari nomor 1296. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Adam, haddatsana Ibnu Abi bin Ali Zuhri an Abi Salamah an Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunaswiranihi aw yumajjisanihi kama talil bahimah tantajul bahimah hal tara fiha jada'a, yang artinya telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi bin dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacatnya? Di makalah ini kita akan membahas semuanya ya, meliputi kritik sanad, kritik aiditis, kritik praksis. Selanjutnya ya, ini kita akan membahas kritik sanad. Dengan melihat komentar ulama terhadap perawi, maka hadis tersebut tergolong hadis sahih. Kembali dulu ke hadisnya ya. Ini ada rawi-rawinya di sanadnya ini. Haddatsana Adam, haddatsana Ibnu Abi bin Ali Zuhri an Abi Salamah an Abdurrahman an Abi Hurairah. Ini hadis Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu yang mengeluarkan hadis. Kemudian rawi satu ini Abi Hurairah, kemudian Abu Salamah, Az-Zuhri, Ibnu Abi bin, dan Adam. Kita akan membahas dulu ya tentang komentar ulama terhadap Imam Bukhari. Jadi ada seorang ulama, Abu Bakar bin Munir, itu mengomentari Imam Bukhari, menggolongkan beliau ke dalam kelompok thiqah ya, yakni dapat dipercaya dan kokoh hafalan ya. Kemudian Abdullah bin Sa'id bin Ja'far mengatakan bahwa Imam Bukhari itu tergolong sabit yakni kokoh ingatan. Sedangkan Sulaim mengatakan bahwa Imam Bukhari itu orang yang shalih hadisnya. Selanjutnya adalah Adam bin Abi Isa. Ulama mengomentari Adam, yakni Yahya bin Mu'in, mengatakan bahwa Adam ini thiqah. Kemudian Abu Hatim Ar-Razi sama juga thiqatun ma'mun. An-Nasai la ba'sa bihi, yang artinya tidak ada cacat di dalamnya. Kemudian Al-Ajali, Abu Daud As-Sujastani mengomentari bahwa Adam ini thiqah. Ibnu Hibban mengatakan bahwa Adam ini dzikruhu fi al-thiqah. Dzikruhu fi al-thiqah yang artinya ucapannya dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya ini bisa dibaca di makalah, yakni Ibnu Abi bin
ada ulama Ibnu Ahmad bin Hambal, Ya'qub bin Sa'ibah mengatakan bahwa beliau thiqah suduk. Al-Khalal An-Nasai Yahya bin Mu'in mengatakan bahwa beliau thiqah. Kemudian Ibnu Hibban mengomentari dzikruhu fi al-thiqah, ucapannya dapat dipercaya. Selanjutnya Az-Zuhri. Ini ada beberapa ulama ya, banyak mengatakan mengomentari Az-Zuhri. Salah satunya adalah Musa bin Ismail yang mengatakan, aku belum pernah melihat orang alim yang lebih dari beliau Az-Zuhri. Selanjutnya Salamah. Ibnu Hibban mengomentari Salamah bahwa beliau adalah thiqah, dapat dipercaya. Dan yang terakhir adalah Abu Hurairah. Ulama tidak ada yang meragukan kualitasnya lagi karena keadilan, kejujuran, kepercayaannya, dan keotentikannya yang lebih tinggi dari sahabat lainnya. Jadi begitu kritik sanadnya, dan hadis ini tergolong hadis sahih. Slide selanjutnya yakni kritik aiditis, meliputi kajian linguistik, kajian tematis komprehensif, kajian konfirmatif, analisis realitas historis, analisis generalisasi. Kajian linguistiknya ini kebahasaannya ya. Ini ada dua. Yang pertama yaitu tasbih pada lafaz kamathali. Kamathali itu alat tasbih. Kemudian yang depan itu musyabbah, yang kullu mauludin ila akhirih, dan musyabbah bihnya itu yang belakang. Kamathalil apa tadi? Kamathalil bahimah. Iya. Selanjutnya adalah pada lafaz al-fitrah. Al-fitrah ini mengandung banyak makna ya. Jadi dalam kajian linguistiknya masuk ke dalam majaz. Selanjutnya kajian tematis komprehensif. Kajian tematis komprehensif yaitu hadis-hadis yang ada kaitannya dengan hadis Bukhari tadi nomor 1296, yaitu diantaranya ada Sahih Bukhari nomor 4402, 6110, Sahih Muslim nomor 4803, 4805, 4806. Juga ada Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Musnad Ahmad, dan Muwatta, kitabnya Imam Malik ya. Selanjutnya kajian konfirmatif dilanjutkan oleh saudara Ade Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kajian konfirmatif dari hadis Bukhari nomor 1296. Ya, kajian konfirmatif, yaitu kajian ini berfungsi untuk mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dengan hal ini, berkaitan dengan hadis Bukhari nomor 1296, penulis mencoba mengkonfirmasikan, atau kami mencoba mengkonfirmasikan hadis Bukhari 1296 dengan ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Ar-Rum ayat ke-30. Di dalam surat Ar-Rum ayat 30, di situ terbukti bahwa sabda Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini tidaklah bertentangan dengan Al-Quran. Yang mana arti dari Quran Surah Ar-Rum tersebut
yaitu maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas, yaitu fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, melalui ayat tersebut membuktikan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Maka tidak wajar kalau manusia tidak beragama tauhid. Mereka tidak beragama tauhid itu bisa dikarenakan oleh pengaruh lingkungan atau lebih tepatnya orang tua. Selanjutnya yaitu analisis realitas historis. Dalam pengertian yang sederhana, istilah definisi fitrah itu sering, saya ulangi, dalam pengertian yang sederhana, istilah definisi fitrah sering dimaknai suci dan potensi. Secara etimologis, asal kata fitrah atau fitro atau fitrah berasal dari bahasa Arab, yaitu fitrah. Jamaknya fitar, yang suka diartikan sebagai perangai, tabiat, kejadian asli, agama, ciptaan. Menurut Quraisy Shihab, istilah fitrah diambil dari akar kata al-fitr, yang berarti belahan. Dari makna ini, lahir makna-makna lain, antara lain pencipta atau kejadian. Dalam gramatika bahasa Arab, sumber kata fitrah wazannya fi'lah, yang artinya al-ibtida', yaitu menciptakan sesuatu tanpa contoh. Fi'lah dan fitrah adalah bentuk masdar atau infinitif yang menunjukkan arti keadaan. Demikian pula menurut Ibnu Katsir dan Ibn Al-Qayyim, karena fitir artinya menciptakan, maka fitrah berarti keadaan yang dihasilkan dari penciptaan ini. Lafaz fitrah tidak pernah dikemukakan dalam Al-Quran dalam konteksnya selain dengan manusia. Ahmad Tafsir menjelaskan juga bahwa menurut hadis ini manusia lahir membawa kemampuan-kemampuan. Kemampuan itulah yang disebut pembawaan. Fitrah yang disebut dalam hadis ini adalah potensi. Potensi adalah kemampuan, jadi fitrah yang dimaksud di sini adalah pembawaan. Ayah ibu dalam hadis ini adalah lingkungan sebagaimana yang dimaksud oleh para ahli pendidikan. Kedua-duanya itulah menurut hadis ini yang menentukan perkembangan seseorang. Jadi pengaruh orang tua terhadap pendidikan anak dapat diketahui bahwa jika anak tumbuh dalam keluarga yang menyimpang, maka akan sulit untuk mengembalikan ia pada kebenaran. Dapat dipahami bahwa fitrah sebagai pembawaan sejak lahir bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya yaitu analisis generalisasi. Dalam hadis Bukhari 1296 memberikan suatu gambaran bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hal ini berarti secara fisik, manusia dilahirkan dalam keadaan sama-sama lemah. Namun, bukan berarti ia bagaikan kertas putih atau kosong seperti yang dikatakan John Locke, atau tak berdaya seperti pandangan Jabariyah, karena ia memiliki potensi yang berupa kecenderungan-kecenderungan tertentu yang menyangkut daya nalar, mental maupun psikisnya yang berbeda jenis dan tingkatannya. Eksistensi fitrah ini akan terus mengalami perkembangan hingga dewasa, sehingga jika ada orang yang berbuat keburukan, bisa dikatakan ia telah melenceng dari fitrahnya. Hal ini terjadi karena berbagai sebab. Bisa dijumpai yang diantaranya bisa dijumpai di berbagai ayat Al-Quran. Al-Quran lantas memberikan solusi cara menyelamatkan dan mengembangkan fitrah tersebut agar manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Oke, selanjutnya yaitu kritik praksis. Kritik praksis
Ya, kira-kira ini pendidikan karakter menjadi isu menarik dan hangat dibicarakan kalangan praktisi pendidikan. Hal ini karena dunia pendidikan selama ini dianggap terpasung oleh kepentingan-kepentingan yang absurd, hanya mementingkan kecerdasan intelektual, akal, dan penalaran tanpa dibarengi dengan intensifnya pengembangan kecerdasan hati, perasaan, dan emosi. Pengembangan ini itu diawali dari lingkungan keluarga atau orang tua yang bisa dijadikan guru dalam mendidik seorang anak yang pastinya pada saat belum menempuh pendidikan di sekolah. Karena guru pertama seorang anak adalah orang tua. Baik atau buruknya karakter seorang anak itu dimulai dari lingkungan keluarganya, dan barulah waktu anak diserahkan di sekolah, guru yang ada di sekolah mulai mengembangkan pendidikan karakter yang sudah ada bekalnya di dalam diri anak. Maka pendidikan karakter dimulai dari keluarga dan lingkungan sekolah. Jadi peran orang tua itu dan guru sangatlah penting dalam mengembangkan karakter pada diri seorang anak. Dan itulah potensi yang bisa dimiliki oleh manusia, yaitu potensi untuk mengembangkan pendidikan atau potensi dalam pendidikan. Ya, kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa dengan potensi yang ada, maka manusia bisa dididik sejak berada dalam lingkungan keluarga, lalu dikembangkan lagi melalui pendidikan di sekolah maupun madrasah. Dan apabila potensi manusia itu tidak ada dorongan untuk dikembangkan, maksudnya potensi manusia tidak akan pernah muncul apabila tidak ada dorongan untuk dikembangkan, maksudnya jadi orang tua ataupun dari guru. Kemampuan dalam mengembangkan potensi tersebut, pendidikanlah yang menjadi proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi tersebut. Potensi yang ada pada manusia tersebut dapat mendorong manusia kepada dua hal yang bisa mendorong dari potensi, yaitu kepada kebaikan dan keburukan. Kembali lagi bahwa peran dari orang tua dan guru pendidik itu sangatlah penting. Sekian dari kami. Apabila materi yang kami sampaikan kurang mengena ataupun ada kata-kata yang tidak enak, mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.